saudara-saudari terkasih, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Hari ini merupakan hari Rabu Abu, puasa dan pantang. Panduan perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Elis Handoko SCY. Berikut ini adalah beberapa panduan dalam misa pada sore hari ini. Pelaksanaan penerimaan abu setelah homili. Pada saat pemberkatan abu oleh pastor, umat dipersilahkan berdiri. Imam memberkati abu, kemudian berseru, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau engkau debu dan akan kembali menjadi debu hanya satu kali saja." Dan umat menjawab, "Amin." Setelah itu, umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Penandaan abu oleh imam atau prodiakon dengan cara ditaburkan di kepala umat. Untuk itu, umat diminta sedikit membukukan badan pada saat menerima abu. Untuk penerimaan abu, pengaturannya seperti komuni, akan dimulai dari belakang, jadi bukan dari depan. Terima kasih. Kita bangkit berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda Sunda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan Ekaristi hari Rabu Abu dengan menyanyikan lagu pembuka. Kasih kami
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Sore hari ini kita datang secara sadar kepada Allah bahwa kita rapuh, bahwa kita berdosa. Maka dengan rendah hati nanti kita akan maju merunduk dan memberikan diri ditandai dengan abu, mengingatkan akan siapa jati diri kita di hadapan Allah, dan mengingatkan kita bahwa inilah mula kita mengawali pesiarahan batin kita, retret agung kita, menemukan Allah dalam setiap perjuangan hidup kita, jatuh bangun kita, kerapuhan kita, dan bagaimana Allah yang rendah hati dalam pribadi Kristus juga menjelma untuk kita. Maka saudaraku terkasih, mengawali perayaan yang demikian, kita hening sejenak. Kita persembahkan diri kita pada Allah. Kita sadari diri kita yang rapuh, lemah dan berdosa, dan biarlah Allah yang mengangkat kita, yang menghargai kita, yang memampukan kita. Kita hening sejenak mengaturkan semuanya itu sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah dalam Ekaristi ini, kita juga diundang untuk berdoa bersama dengan Veronica Rieta dan Gisela Evana Rievan yang ingin berdoa untuk arwah Bapak Julius Ivan Trisyanto. Juga dari istri dan anak-anak yang ingin berdoa untuk Bapak Yohanes Zevi Sulai yang meninggal dunia 100 hari yang lalu. Semoga mereka telah beristirahat dalam damai di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai dan depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela,
sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, renungan kali ini diganti dengan surat gembala dari Bapak Uskup Agung. Maka saya akan membacakannya apa adanya dan silahkan Anda menyimaknya. Surat Gembala Prapaskah 2022, puasa dan buah-buahnya. Saudara-saudari terkasih umat Katolik yang terberkati, kita mengawali masa puasa dengan penerimaan abu sebagai tanda pertobatan. Kita diingatkan bahwa kita ini berasal dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Penandaan dengan abu dan ungkapannya adalah bahasa simbolik untuk menyatakan kerapuhan kemanusiaan kita dan kefanaannya. Ketentuan puasa dalam gereja Katolik sesuai yang tercantum dalam hukum gereja kanonik 1244 sampai dengan 1253 adalah sebagai berikut. 1.
Puasa dalam arti yuridis adalah boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Sedangkan pantang berarti tidak mengonsumsi makanan atau minuman atau melakukan hobi atau kesenangan tertentu atau hal-hal lain yang hendaknya dipilih sendiri oleh si pelaku. 2. Setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari pantang, kecuali jika hari itu kebetulan jatuh hari yang terhitung sebagai hari raya. 3. Dalam masa Prapaskah, hari puasa dan pantang adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Sedangkan hari pantang adalah hari Rabu dan hari Jumat sepanjang masa Prapaskah itu. 4. Yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan yang wajib pantang adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 14 sampai dengan 60 tahun. 5. Selama masa Prapaskah, semua umat beriman hendaknya diajak untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kerohanian dan kegiatan aksi puasa pembangunan atau APP, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Peraturan puasa dan pantang tersebut berada di wilayah judul besar waktu suci yang pengertiannya adalah sebagai berikut. 1. Yang dimaksudkan dengan waktu suci adalah pengudusan hari Minggu dan hari raya wajib serta hari-hari yang dikhususkan untuk pelaksanaan tobat, mati raga, dan usaha kesalehan demi peningkatan hidup rohani. Kedua, sesuai dengan tradisi gereja, waktu tobat meliputi hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah. 3. Tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, pembaruan gaul, atau tabisan pada masa Prapaskah. Namun hendaknya dihindari pesta meriah yang tidak sesuai dengan semangat mati raga dan pertobatan. Jika kita cermati dengan baik peraturan tersebut, pada hari puasa dan pantang pun kita masih boleh makan, dan pantangnya hendaknya dipilih sendiri. Tidak ada paksaan bahwa kita harus berpantang makanan tertentu. Dalam Injil Markus, ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Yesus menjawab mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Di sini jelas bahwa bukan Yesus yang mereka persoalkan, melainkan murid-muridnya. Apakah pada waktu itu Yesus sendiri sedang berpuasa? Jika Yesus adalah mempelai laki-laki dari gereja, maka gereja harus berpuasa ketika mempelai diambil dari tengah-tengahnya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para murid lari kocar-kacir. Apakah di saat itu seharusnya mereka berpuasa? Lalu apa artinya berpuasa? Kita bisa mengatakan bahwa puasa berarti setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kita tahu bahwa Yesus bukan anti puasa. Dia pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tetapi dia berpuasa tidak di depan orang dan terutama bukan untuk mendapatkan pujian orang. Bagi Yesus, puasa bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan praksis hidup yang harus berbuah kasih. Puasa dalam arti tidak makan dan tidak minum sifatnya sangat pribadi, dan karena itu dapat dilakukan juga pada waktu yang bisa dipilih sendiri. Di padang gurun, ketika Yesus berpuasa, dia digoda setan untuk meninggalkan Allah. Yesus dengan tegas menolak. Lalu, keselamatan dalam ungkapan narasi pengadilan terakhir disebutkan kasih kepada Allah yang tak terpisahkan dengan kasih kepada sesama. Maka bagi Yesus, puasa itu seharusnya merupakan sikap hidup dan ungkapan keteguhan iman kepada Allah dan ungkapan perbaikan relasi kepada sesama. Maka unsur pertobatan sangat mendapatkan penekanan, dan pertobatan itu hendaknya menghasilkan buah-buah kebaikan. Berpuasa itu seharusnya berani hidup benar, adil dan jujur, mengasihi sesama tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, dan rela berkurban tanpa mengharapkan balasan. Hidup rukun bersahabat dengan harmonis dengan semua orang tanpa pandang bulu dan tanpa membeda-bedakan. Sehati seperasaan dan senasib sepenanggungan, terutama dengan mereka yang menderita. Bahkan berpuasa dengan aktivitas rohani tetapi hanya menjadikan orang sombong dan munafik tidak berkenan pada Allah.
Yesaya dengan jelas mengatakan puasa yang dikehendaki Tuhan, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri, apabila engkau tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Di sini juga disinggung bahwa orang harus berpantang atau tidak boleh makan. Di tahun 2022 ini kita menjalani masa Prapaskah di tengah aktivitas melaksanakan Sinode Universal para Uskup. Dalam berjalan bersama, Bapak Suci mengajak kita untuk melihat ulang kebersamaan keberadaan kita. Apakah persekutuan kita solid dan kompak oleh ikatan kasih atau terpecah-pecah oleh egoisme, sektarian, dan primordialisme? Apakah kita ambil bagian secara aktif dalam kehidupan gereja dan bermasyarakat, atau kita hanya sebagai penonton pasif yang tidak punya hati dan perasaan sehingga tidak tergerak sedikit pun untuk bersama dengan orang lain di sekitar kita melakukan karya baik bagi sesama? Sebagai murid-murid Yesus, apakah kita mempunyai semangat bermisi, yakni menghidupi Injil dengan sukacita, atau hidup kita jauh dari keutamaan-keutamaan Injili? Jika kita menghidupi ajaran Yesus dengan benar, kita sudah melakukan karya misi. Karya misi adalah kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Maka bermisi adalah hidup benar, adil, dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Karena kita ini saudara dan saudari satu sama lain, maka puasa di masa sinode ini dalam berjalan bersama dengan semua orang lain, marilah kita meneguhkan ketetapan hati untuk berperilaku penuh kasih sayang dan empati, solider dan setia kawan, senasib sepenanggungan, saling bergandengan tangan dalam kehidupan, bahu-membahu, berbela rasa dengan orang lain. Marilah kita terus-menerus mengamalkan nilai-nilai luhur iman dan kemanusiaan kita. Marilah kita saling memberi keteladanan hidup jujur, adil, dan benar sesuai dengan semangat hidup Tuhan Yesus. Di hari-hari belakangan ini, penting juga menyadari terus-menerus keragaman dan kebinekaan kita sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa. Marilah bangga menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa yang besar dan beradab ini. Mari terus ambil bagian membangun Indonesia Raya dengan tanpa kenal lelah mempromosikan moderasi beragama sambil menghidupi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan NKRI dan pilar-pilar kebangsaan dengan segenap jiwa raga kita. Palembang, 22 Februari 2022. Salam doa dan berkat saya, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Demikianlah saudaraku terkasih, surat cinta dari Bapak Uskup Agung kita, dan semoga ini mengingatkan kita sungguh bahwa kita memang harus berpuasa, harus belajar setia senantiasa pada Allah apapun kondisinya, justru dalam realitas hidup sehari-hari, dengan bergandengan tangan, solider, dan berbagi kasih satu dengan yang lain. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berhati marilah kita memohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Dan engkau berkenan bila kami berdoa.
layak merayakan misteri Paskah Putra dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Saudaraku terkasih, sekarang mari kita bangkit berdiri untuk menyampaikan doa umat. Doa, tobat, dan tolong menolong mestinya dilakukan secara kebersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di negara ini, semoga para penguasa dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dihianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga mata dan hati kita selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kita dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-Mu Julius Ivan Trisyanto dan Yohanes Zevi Sulai yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, ya Bapa, semoga belas kasih-Mu, kerahiman, pengampunan Engkau anugerahkan secara sempurna untuk anak-anak terkasih-Mu ini, sehingga Engkau memperkenankan kedua anak terkasih-Mu ini berbahagia bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa yang setia untuk keluarga dan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdamai
saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dan melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihan kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, hidup dan antara kepada Bapa dan Kristus. Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam jiwaku
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk seluruh partisipasi Anda sehingga perayaan ini bisa berlangsung dengan baik dan khidmat. Dan selamat menjalani retret agung. Kita saling berjalan bersama, berbela rasa, saling mendukung, menghargai, serta sungguh-sungguh saling mengasihi. Maka marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.